Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak untuk video tutorial ini. Dan di video ini kali ini saya ingin berbagi sharing tentang penggunaan Odlu ya, odlu.org sebagai game pembelajaran. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana membuatnya. Jadi kita langsung aja menuju ke situsnya ya Bapak Ibu ya. Jadi situsnya adalah Odlu ya, ODLU, kemudian kita enter, dan nanti yang paling atas ini ya, kita cari di Google, kemudian yang paling atas ini odlu.org. Dan kita akan dibawa di halaman ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah halamannya. Ya. Nah, ini adalah halaman depannya. Oke. Jadi di sini saya akan logout dulu ya. Jadi akan saya jelaskan bagaimana untuk membuatnya dari awal ya. Nah, punya saya sudah saya logout. Dan bagi yang belum register ya, bagi yang belum register, caranya untuk register atau membuat akunnya ya, pelan-pelan. Di sebelah pojok kanan ini ada menu login, diklik aja login-nya. Kemudian pilih yang register. Nah, kemudian setelah kita pilih register, silakan pilih yang I am teacher. Kemudian kita masukkan emailnya ya. Kita masukkan emailnya yang ingin didaftarkan. Ini udah, kemudian oke. Kita centang ini checklist, I agree. Kemudian kita continue. Nah, dan kemudian kita akan dibawa ke sini ya, ke start here dan sebagainya ini ya. Tapi biasanya kita akan diminta untuk konfirmasi email ya, biasanya ya. Namun karena di sini belum ada konfirmasi email, berarti masih bisa kita gunakan. Namun jika nanti Bapak Ibu ada keterangan namanya adalah expired ya. Expired itu artinya akun kita perlu dikonfirmasi dulu melalui email. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal masuk ke ini emailnya. Masuk ke email, kemudian telusuri aja Outlook. Nah, seperti itu ya. Dicari saja, kemudian nanti klik yang confirmation. Nah, namun yang saat ini yang punya saya ini belum expired ya, karena mungkin baru aja saya membuatnya. Namun jika nanti Bapak Ibu di perjalanan atau membutuhkan konfirmasi email, silakan buka emailnya dan klik konfirmasi emailnya supaya bisa akun permanen. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk cara membuatnya Bapak Ibu, kita langsung ini namanya menu dashboard ya. Dashboard itu adalah papan halaman depannya setelah kita sudah register. Untuk membuat gamenya ini klik yang content and game. Content and game. Nah, karena di sini kita belum punya bank soal atau belum mempunyai koleksi soal-soalnya, berarti kita perlu membuatnya dulu ya, question collection. Nah, namun kalau Bapak Ibu belum ada soal bisa juga yang ini search. Nah, namun di sini kan banyakkan adalah soal-soal yang berbahasa Inggris ya. Soal-soal yang berbahasa Inggris. Nah, di sini ya kan search, misalkan kita mau cari tentang tata surya, apakah ada. Biasanya ini ada ya, tata cara sholat dan sebagainya. Tata surya, ya ini ada banyak ya. Nah, jadi kalau mau mencari dari yang sudah dibuat orang lain bisa juga di sini. Misalkan tentang alam, ada nggak alam? Nah, ilmu pengetahuan alam. Nah, ini ya. Kita bisa juga mencoba dari soal-soal yang sudah dibuat dari orang lain. Ini ya, menu search ini ya. Nah, ini soal-soal yang sudah dibuat. Kalau mau melihatnya dulu ini ya, view detail. Oh, ternyata kosong ya. Kita cari yang ini, yang emotnya senyum coba.
Cuma ada 2 ya, flashcard statement. Ada 2 soal. Kita cari lagi. Nah, ini bank-bank soal yang ada di luar sana, orang yang menggunakan. Nah, ini ternyata masih kosong. Nah, jadi kita perlu ngecek satu persatu ya. Tapi kalau Bapak Ibu memang mau buat soal sendiri itu lebih baik. Ya. Caranya bagaimana? Ini berarti ya, create question collection ini ya, create question collection. Jadi kita membuat koleksi soal sendiri. Kemudian kita beri nama nih, koleksi soalnya tentang apa? Misalkan saya mau buat grup soal tentang kelompok makhluk hidup misalkan. Oke, saya tulis A ini ya, tipe A. Kemudian continue. Nah, setelah itu kita akan dibawa di halaman ini ya untuk membuat question. Nah, untuk membuat question ini saya jelaskan yang 2 menu ini ya supaya jelas ya. Kalau question ini kita membuat satu persatu, tapi kalau book create question ini kita membuat soal banyak sekalian. Kita membuat soal banyak sekalian. Ya, ini saya jelaskan yang satu persatu dulu aja ya. Create question misalkan yang kita klik ini ya. Nah, kita nanti akan diarahkan untuk soal tipenya, question tipenya, mau tentang matching pair itu adalah mencocokkan kata atau gambar. Click the missing word itu berarti kita mencari tulisan yang hilang ya atau kata yang hilang. Flashcard statement berarti kita tentang penjelasan atau definisi. Ini multiple choice ya, pilihan ganda. True or false, ini juga kalau ini image, kalau ini text, multiple choice, ini gambar. Kemudian listen the word dan kemudian ini apa namanya mendengarkan suatu kata kemudian kita menuliskan kata tersebut. Kalau sequencing itu tahapan kita mengurutkan ya. Yang lainnya nanti bisa dicoba sendiri ya. Saya akan mempraktekkan beberapa aja. Misalkan ini matching pair ya. Misalkan ini matching pair ya. Mencocokkan misalkan pasangkan berdasarkan kelompoknya. Dan di sini kita berikan apa namanya pasangannya. Kita juga bisa memasukkan gambar di sini. Nah, ini ya, ini choose an image file berarti kita masukkan gambarnya dari file kita. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Kalau ada gambar mungkin lebih bagus ya. Nah, cuman karena saya belum menyiapkan gambar, saya gunakan teks saja. Misalkan singa. Ini termasuk kelompok mamalia. Kemudian saya tulis lagi misalkan kura-kura. Ini kelompok amfibia ya, amfibia. Ini ya. Kemudian saya tulis lagi misalkan spons. Ini porifera. Kemudian satu lagi adalah misalkan cacing tanah. Annelida. Itu ya. Jadi kita membuat jawabannya ini. Nah, nanti dari Odlu-nya akan mengacak dan tugas siswa adalah mencocokkan. Ya. Jadi jika sudah kita save. Nah, kita save. Tersimpan kelompoknya. Your question is now loading ya. Nah, terjadi nih. Nah, baru satu kelompok nih tentang matching pair. Ada 4 soal ya. Ada 4 soal di dalam matching pair ini. Kalau ini suggestion question itu adalah soal-soal yang lain ya, yang mungkin ada hubungannya dengan kita. Silakan kalau memang mau dimasukkan dicentang aja, kalau enggak ya enggak perlu. Kita buat baru lagi aja. Kita buat lagi misalkan flashcard statement ini. Nah, misalkan ini statementnya hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, disebut, nah ini ya. Misalkan
vertebrata. Vertebrata, seperti ini ya. Kemudian kita save. Flashcard. Kemudian kita buat lagi. Ini nggak ada minimalnya ya. Satu kelompok soal pun masih bisa dijalankan untuk membuat game. Nggak masalah. Kita buat lagi flashcard misalkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata. Save. Seperti ini ya. Nah, sudah ada berapa nih? 3 soal ya. Kita bikin lagi mungkin yang lain adalah true or false. Nah, ini. Misalkan ikan paus adalah kelompok ikan. Atau ini. Ya, kelompok ikan. Atau salah, kan false ya, karena mamalia ya. Kemudian kita save. Kita buat lagi misalkan nih multiple choice. Nah, ini yang manakah yang termasuk misalkan moluska ya. Moluska. Nah, correct answer ini adalah jawaban yang benar kita taruh sini. Misalkan siput. Nah, yang lainnya ini adalah jawaban yang salah. Singa, cacing, kremi. Ini kita tulis lagi misalkan laba-laba. Nah, ini ya. Kalau sudah di save. Nah, udah banyak nih ya. Mungkin buat lagi bisa yang mana ya? Misalkan nih sequencing, mengurutkan. Nah, mengurutkan misalkan urutan urutan. Nah, kalau sekuen itu kita mengurutkan ininya ya, apa namanya? Mengurutkan dari urut-urutan. Nanti tugas anak-anak adalah mengurutkan dari yang kita acak. Metamorfosis kupu-kupu. Nah, seperti ini. Misalkan telur, larva, pupa, kupu-kupu. Nah, nanti dia mengurutkan sini. Nanti dari output-nya akan mengacak. Bisa juga menggunakan gambar nih, image. Nah, mungkin lebih menarik juga ya. Nah, itu. Jika sudah, kita save. Nah, sudah banyak ya. Mungkin ini sudah cukup. Yang lainnya bisa dicoba ya. Kalau mau membuat ini kelompok, book create question ini nanti semakin banyak. Nah, ini question tipe. Misalkan kita buat matching pair nih. Nah, ini banyak nih. Kita bisa buat banyak nih. Nah, banyak sekali kan. Ada sekitar 20-an lebih. Kita mau buat kelompok soal pilihan ganda. Nah, misalkan multiple choice. Nah, ini ada banyak banget. Seperti itu ya. Nah, kalau mau buat sekalian kelompok soal yang itu dalam satu tipe ya, satu tipe. Kalau ini tadi kan berbagai macam tipe-tipe soal ya. Jika sudah, ini sudah jadi ya kita ya. Jika sudah, kita kembali lagi ke sini, content and game. Ya, ini belum muncul ya, kita reload dulu.
Kalau belum muncul soal yang kita buat, di-reload dulu ya. Karena mungkin membutuhkan waktu untuk mendownload atau mengupload soalnya, membuat soalnya. Nah, ini sudah jadi ya, kelompok makhluk hidup A. Jadi kalau nanti Bapak Ibu belum muncul soalnya, setelah masuk ke konten endgame silakan di-reload. Nanti akan muncul ini, kelompok makhluk hidup A. Nah, ya, ini sudah jadi. Action ini udah. Kalau kita mau mengedit soalnya ini ya, edit. Kalau membuat duplikat kelompok soalnya silahkan. Kalau sudah kita ini pilih play. Nah, setelah kita pilih play, kita akan diarahkan untuk ini memilih gamenya nih, banyak nih, ada sekitar 30 game ya, 30 game, 5 kali 6, 30 game. Oh, 25 game ya. Nah, tinggal kita pilihkan aja nih mau yang mana. ROM jam, memori melon ya, space race atau yang mobil, ya, ini tinggal kesesuaiannya aja. Misalkan saya pilih yang ini second run. Nah, ini kalau anak-anak usia bawah mungkin suka ya. Nah, kita akan dibawa ke sini ya. Kalau sudah memilih ada 3 pilihan, progress, leaderboard ya, share. Nah, map progress untuk melihat progresnya. Siapa yang bermain, leaderboard untuk melihat peringkatnya, ya kan? Itu. Kemudian share, bisa juga share ini. Untuk nge-share ini ya ke anak-anak. Nah, dan ini adalah copy linknya. Seperti itu. Copy linknya. Ya. Jika sudah, kita contoh aja ya, kita play. Dan nanti akan ada petunjuk how to play-nya ya. Drag and drop the chick back into movie handpan. Oke, jadi ini apa namanya? Supaya ayam ini tidak terkejar sama serigala. Kita mulai dulu aja, nih. Oke. Tidak boleh tulang belakang. Continue ya. Nah, flashcard. Jadi ada pengetahuan tadi. Jadi ada yang bentuk pengetahuan, ada bentuk kuis. Nah, ini tugasnya kita menangkap ayamnya ini supaya tidak keluar. Masukkan ke dalam kandang. Terus ini ada muncul soal lagi. Nah, setelah ini biasanya ini ada acak nih, play no play. Nah, kalau play berarti kita dapat bonus untuk bermain game. Sama sepertinya. Banyak-banyaknya. Nah, seperti itu. Jangan sampai ayamnya keluar. Kemudian muncul soal lagi, ya termasuk moluska. Nah, seperti itu ya. Sampai kapan dunia selesai? Tentunya sampai semua paket soal kita terjawab semuanya. Ya. Kalau nanti kan kita membuat sekitar 5 ya, jadi ya 5 kali soal, baru bisa nanti selesai akan muncul skornya. Ini urutan metamorfosis. Telur, sit 1. Ini larva, pupa, kupu-kupu. Nah, cek answer. Tuh ya. Kemudian ini acak lagi, no play, tidak bermain. Berarti melanjutkan kuis lagi. Sehingga on. Ini saya coba kalau jawaban salah ya. Saya coba kalau jawabannya salah, kita cek answer. Dan biasanya nanti ada ini, ranking team. Nah, untuk ngecek lagi jawabannya, ada yang salah ya. Ada 2 yang berbeda. Nah, cara membenarkannya di reset dulu nih. Nah, kemudian kita perbaiki lagi. Seperti itu. Di reset, jadi caranya jadi sampai benar baru bisa lanjut ke soal berikutnya. Cek answer. Nah, udah ya. Seperti itu. Nah, jika sudah, ini saya close saja.
Jadi kalau nanti anak-anak menyelesaikan sampai selesai, nanti akan muncul skornya, ya. Nah, kalau mau membuat untuk lebih termanage ya, kelasnya bisa menggunakan ini, manage group ini. Jadi supaya, kita membuat kelas, membuat grup, jadi anak-anak perlu join. Jadi kan kita create dulu grup ini kan, misalkan kelas berapa nih, kelas 6, 6B misalkan, kita continue. Nah, di sini. Ini ya, jadi kita sudah ketemu, kita unlock dulu ini grupnya. Save. Nah, tinggal kita menambahkan ini, add student-nya. Nah, jadi kita kasih ini, ya, kita kasih kodenya ini ke anak-anak, kalau mau masuk di dalam kelas kita ya, yang ini ya, nah ini. Kita kasih kodenya ke ini, KJ2J. Kita minta anak untuk membuat akun, ya, membuat akun, kemudian memasang kode ini supaya masuk di dalam grup kita. Nah, keuntungannya apa dengan membuat grup? Tentunya bisa analitiknya itu muncul. Jadi, siapa yang bermain, salah berapa, benar berapa, sampai menit berapa, itu bisa muncul semua data-datanya, analitiknya. Nah, makanya kita bisa membuat grup dulu, ya, kemudian kodenya ini kita kasihkan ke murid. Jadi siswa nanti dia login ya, sign up, mendaftar, kemudian memasukkan kode ini supaya masuk di grup kelas 6B dan nanti akan data-datanya muncul. Yang bermain siapa, nilainya berapa, seperti itu, ya. Karena kalau tanpa membuat grup mungkin tidak akan ada data yang masuk, ya. Mungkin dia hanya sekedar untuk menjawab soal atau untuk bermain dan belajar di situ. Ya, jadi tergantung kebutuhannya, kalau memang untuk penilaian atau memang untuk pembelajaran silakan ya, karena memang Fusi Game memang untuk penilaian akhir atau memang mau digunakan sebagai kuis atau untuk pembelajaran. Kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya. Itu aja untuk tutorial Outlook, semoga bermanfaat ya. Kalau mau melihat yang tadi ini content and game, ya ini sudah jadi soalnya, kalau mau diubah game yang lain bisa. Banyak aturannya sama. Jadi supaya tidak jenuh, kita bisa mencoba semua variasi game ini ke anak-anak. Itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.